Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cherry teman-teman berada, bertemu kembali dengan kami. Sini akan membahas tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang nanti jatuh pada tanggal 17 Agustus. Insya Allah kita bersama-sama memperingati kemerdekaan yang telah sekian lama kita nantikan. Walaupun dalam keadaan pandemi kayak gini ya pemirsa, tidak ada salahnya kita berdoa meminta kepada Allah untuk keselamatan para pejuang-pejuang yang telah mendahului kita dulu. Beliau yang telah berjuang dengan tetes darah, juga dengan harta benda, bahkan nyawa pun beliau korbankan untuk bisa merdeka. Pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, sudah sepantasnya lah kita sebagai generasi penerus, generasi bangsa, melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau, para pendahulu kita. Betapa kokohnya beliau, betapa rela berkorbannya dulu. Sekian tahun, 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Inilah saatnya untuk kita mengenang para pahlawan-pahlawan kita yang mungkin sekarang sudah di alam sana, sudah dimulai Allah. Tidak ada salahnya kita untuk merenungkan, kita meresapi, belajar dari beliau-beliau yang telah gugur. Janganlah kita sia-siakan umur kita, waktu kita. Mari kita bersama-sama membela negara yang kita cintai ini, ialah negara Indonesia. Pemirsa di mana berada, rasanya hati ini terasa sedih banget kalau teringat masa lalu. Kita lihat sejarah-sejarah kita tengok belakang, betapa gigihnya para pejuang-pejuang kita seperti Jenderal Sudirman dan seterusnya. Mereka rela berpisah dengan semua keluarga yang ada di rumah, pergi ke hutan-hutan, sampai kehujanan mungkin, sampai di kebun Belanda pun. Bapak Jenderal Sudirman waktu itu yang ada di filmnya ya pemirsa, saya juga lihat film sih, dia memang punya kesaktian yang luar biasa. Maka dari itu semua generasi penerus bangsa sudah sewajarnya kita teruskan perjuangan mereka, karena betapa besarnya pengorbanannya, betapa besarnya tetes darah yang mereka korbankan. Pemirsa Cherry di mana berada yang saya banggakan, mari kita gali, kita renungkan, kita cari di mana sosok pahlawan kita sejati. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat mereka, tapi mungkin masih ada segelintir para pejuang-pejuang kita yang masih hidup, yang masih bisa berjuang membela negara. Tapi semua itu tidak ada artinya bagi mereka,
Karena mereka benar-benar mulia, benar-benar setia kepada negara, tidak mengharapkan imbalan apapun atau penghargaan apapun. Makanya kita sebagai generasi muda, penerus perjuangan bangsa, minimal paling tidak kalau kita nggak bisa menyumbang harta, menyumbang tenaga, menyumbanglah dengan doa yang ikhlas, Al-Fatihah, tahajud dan seterusnya. Insya Allah mereka yang di alam sana pun mengharapkan itu, yang sudah gugur mendahului kita, yang sudah di alam baka. Mereka hanya berharap doa kita, doa kita, doa kita. Sekali lagi, sampai tiga kali saya ucapkan doa. Maka di hari yang sangat bersejarah ini, yang kita nantikan, walaupun kita nggak bisa datang ke lapangannya berupacara, malah inilah hikmat. Kita boleh di rumah dengan tafakur, minta sama Allah kemudahan bagi semua pemuda untuk bisa mengemban tugas mereka. Kalau pemirsa semua memahami di mana berada, 17 Agustus identik dengan 17 Ramadan dan seterusnya banyak sejarah-sejarah Islam yang ikut di dalamnya. Kenapa tak 17? Itulah yang harus kita cari, apa sih arti 17 itu. Pemirsa yang kita berada, apapun yang kita lakukan sekarang, apapun yang kita hadapi sekarang, hari ini, tahun ini, sudah 2 tahun kita sedang menghadapi perang yang tidak pernah kita prediksi kapan berakhirnya, tidak tahu. Karena yang kita perangi adalah wabah dan tidak kelihatan pemirsa. Mungkin inilah yang lebih dekat, lebih berat daripada berjuang dulu. Beratan seperti yang kita rasakan dan kita dengar. Pagi mereka sehat, esok paginya meninggal. Itulah yang terjadi sekarang. Terus apa yang kita pikirkan? Apa yang kita lakukan? Apa kita mau berdiam diri, mau berpangku tangan, masa bodoh dengan masa depan? Itulah pertanyaan pada diri kita semua. Seharusnya kita berpikir lebih jauh, pemirsa. Kita harus koreksi, introspeksi diri, benahi semua. Apa kesalahan kita? Apakah kita kurang menghormati pejuang? Apakah kita lupa berdoa kepada pejuang? Apakah kita membiarkan para pejuang kita tidak dihormati? Mungkin inilah satu teguran untuk kita semua, satu ujian, peringatan, dan kita ingat, biar kita introspeksi diri, koreksi diri. Karena semua yang datang, semua ujian ini, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan akan berakhirnya, nggak bisa. Hanya Allah lah yang berkehendak, yang maha kuasa. Maka kita semua harus lebih bersyukur, bertafakur kepada Allah, berserah diri. Kalau kita pikir lebih jauh, protokol kesehatan jelas, cuci tangan harus bersih, 5M. Itu pun dalam sudah disyaratkan, sudah syaratkan. Kalau kita melakukan protokol itu, sekali cuci tangan 5 kali, insya Allah wabah ini akan cepat berlalu, pemirsa. Coba lakukan, coba, insya Allah
Kalau kita masih bertanggung tangan, hanya menunggu dan menunggu, menyalahkan satu orang atau beberapa orang kita salahkan, nggak pernah selesai kalau nggak kita yang mau berjuang sendiri. Kalau nggak kita yang ikut berjuang, siapa yang akan kita salahkan? Nggak ada. Pemirsa, jadi dimanapun Anda berada, inilah makanya saya tadi di awal saya ngomong, kita ingat perjuangan para pejuang kita. Kita resapi pengorbanan mereka, betapa pedihnya, betapa sakitnya para pejuang terdahulu selama 350 tahun dijajah oleh bangsa Belanda dan seterusnya. Mereka tidak bisa menikmati kemerdekaan, pemirsa. Mereka bisa untuk siapa? Untuk kita, generasi penerus, untuk para pemuda-pemudi kita, untuk anak cucu. Sejarah para pejuang harus kita gali lagi, harus kita koreksi lagi. Cari, barangkali masih ada pejuang yang masih hidup, kita santun, kita hormati, kita hargai. Karena kita sekarang ini menghadapi perang kayak gini aja, kita sudah kerepotan, kita bingung, apalagi zaman dulu. Kalau gini masih enak, sekalipun kita PPKM, kita kasih beras kok kemarin ya, ada yang CPKH. Itulah pemerintah kita masih memperhatikan kita semua. Jangan selalu menyalahkan, pemirsa. Syukuri apa yang ada. Malah berusaha bareng-bareng. Kita berusaha semaksimal mungkin ikuti anjuran pemerintah, ikuti aturannya. Insya Allah, dan kita mengikuti protokol kesehatan, kita mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Islam. Insya Allah, wabah ini cepat selesai. Karena apa, pemirsa? Entah itu dokter, entah itu spiritual, yang namanya orang sakit itu 80% ada di pikiran kita. Satu contoh, biar lebih terang lagi, orang gila coba, yang berjalan di jalan setiap hari, panas, hujan, dan seterusnya, makan apa adanya di jalan, sakit enggak? Enggak kan? Nah, karena dia apa? Tidak berpikir, tidak terlalu dipikir. Nah, maka dari itu bukannya kita untuk tidak memikir, bukan. Tapi kalau kita sakit, jangan terlalu dipikirkan. Untuk sehat, kembalikan semua pada Allah. Itulah 17 Agustus 1945 itu Bapak Insinyur Soekarno dulu memproklamasikan kemerdekaannya. Masih ternyata sampai sekarang. Nanti dibilang di tanggal 17-nya nanti kita akan bersama-sama ya. Jadi itu sangat bersejarah, pemirsa. Sangat bersejarah. Seperti 17 Ramadan juga sangat bersejarah. Sudah Quran 17 Ramadan. Pemirsa, dimanapun berada, zaman sekarang ini sudah, katakanlah, sudah tua. Zaman HP, zaman elektronik, zaman canggih. Satu contoh, orang mau pergi saja, kalau HP-nya ketinggalan, aduh, HP-nya ketinggalan, nggak selamat deh. Coba deh. Itulah, padahal yang mau selamat siapa sih? Allah. Tapi kalau HP ketinggalan, katanya nggak selamat. Itulah kesalahan kita. Ayo kita koreksi diri lagi. Hanya
faktor kecil tapi akan menjadi besar. Itu makanya dalam ibadah pun kalau kita berawal dari yang kecil, kita benerin, insya Allah kedepannya akan bagus. Sama dengan Bapak ini, kalau kita bener yang kecil-kecil, satu contoh cuci tangan, hal kecil, tutup mas, pakai masker, hal kecil. Kalau kita lakukan, hal besar akan terjadi. Pemirsa Jadi Dimana Berada dan yang saya banggakan, hari ini masih dalam bulan haji, sebentar lagi bulan Syuro. Bulan Syuro adalah tahun baru Islam, hampir barengan dengan 17 Ramadan, hampir hanya selisih 7 hari kalau nggak salah. Jadi kita menemukan momen yang sangat besar, sejarah yang jarang terjadi di tahun yang lalu. Setahun baru Islam harus kita peringati, harus kita syukuri. Jangan berpesta foya, tapi takarublah, berdoalah. Mudah-mudahan di tahun kedepannya kita akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena apa pemirsa? Hidup itu ada hanya hari ini yang kita lagi ngomong. Apakah besok kita akan percaya hidup lagi? Allah alam, ada yang tahu. Makanya kata para peribahasa itu ada mengatakan, kemarin masa lalu adalah mimpi. Mimpi pemirsa yang tidak bisa kita kembali ke masa belakang, nggak bisa. Berarti kan mimpi. Nah, hari ini hidup, namanya hidup. Sedangkan besok goib, nggak ada yang bisa memastikan besok hidup lagi, nggak ada bisa. Kagak bisa. Makanya selagi kita masih diberi nafas gratis, kita masih nafas gratis loh, banyak nih, udara banyak di depan kan, masih diberi nafas gratis, nggak bayar nafasnya itu. Gunakan nafas itu sebaik-baiknya untuk mensyukuri nikmat. Coba kita tengok yang di rumah sakit yang lagi sakit, satu oksigen pemirsa untuk semalam berapa duit? Banyak. Dikalikan umur kita 41 tahun, 50 tahun dan seterusnya, berapa miliar kalau kita beli angin aja, bermiliar-miliar. Kok kita nggak bisa bersyukur sih? Nah gitu. Surya ini agak jauh. Kembali lagi ke kemerdekaan. Merdeka berarti kita harus membangun. Kata Qasidah itu, merdeka berarti harus membangun gitu ya, di lagunya. Kalau kita mau tahu lagu bisa ada. Merdeka itu berarti kita harus membangun, bukan untuk berfoya-foya atau berpangku tangan, bukan. Maka dari itu berkali-kali saya katakan, marilah kita bersatu padu memerangi, mendirikan. Kita bela bangsa Indonesia, kita bangga jadi Indonesia, bangga banget saya cinta Indonesia. Karena kita orang Indonesia cinta, kita dukung pemerintah, kita dukung. Kita jangan tertipu dengan kebohongan-kebohongan yang tidak semestinya kita ikuti. Kita jangan terprovokasi. Kita lihat kenyataan, kita lihat fakta. Dengan adanya wabah ini, seharusnya kita lebih mawas diri, lebih tundukkan kepala kita. Siapa kita sih? Sampai sekarang pun obatnya belum ketemu, belum. Secanggih apapun
di dunia ini, semodern apapun, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Makanya kembalikan kepada Allah, kembalikan. Karena saya yakin ini ujian untuk kita semua, untuk masyarakat semua, untuk seluruh dunia. Ini ujian, diuji sama Allah. Satu, kesabaran, keimanan, ketakwaan. Ini ujian untuk kenal diri kita itu siapa. Karena semua itu hanyalah maya, semu. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, dalam 1 menit semuanya bisa hilang. Bisa hilang. Coba pemirsa, lihat kalau kita ke rumah sakit, ada tulisan besar, dialah Allah yang menyembuhkan. Coba deh lihat, dialah Allah yang menyembuhkan. Nah, itu satu contoh, satu pelajaran untuk kita. Tapi kita nggak boleh meninggal syariat, nggak boleh. Tetap namanya orang mumet, orang pusing sakit, yang minum obat, yang periksa ke dokter. Tapi 100% kesehatan, kesembuhan itu milik Allah yang Maha Kuasa. Itu mengabarkan ini. Makanya di dalam proklamasi itu kan disebutkan dengan ridho Allah. Ada di situ Allah, dengan izin Allah. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai dan seterusnya. Itu ada di situ. Pasti itu Allah. Kalau hari itu kita nggak merdeka, ya pemirsa, pucung-pucung kita seperti zaman-zaman Pangeran Diponegoro, Cut Nyadi, dan seterusnya. Bila pucung kemerdekaan, pucung-pucung Islam juga. Ibu kita Kartini, era Kartini, itu pejuang untuk kaum perempuan. Walaupun era Kartini itu 21 April, tapi itu kan pejuang kemerdekaan juga, melegakan Indonesia merdeka. Tapi apa? Sebenarnya itu Kartini itu siapa? Itulah yang kita gali, harus kita cari. Jangan tahu, oh Kartini dongeng 21 April membawa ya kami kebanyak mertape, gue dok, bukan. Secara waktu itu banyak. Ini maaf aja ya, satu contoh dulu. Kenapa di Jawa ada tafsir Jawa? Quran berbahasa bertafsir artinya Jawa. Siapa sih yang mengusulkan? Ibu Kartini. Bahkan Pak Gilo itu dibagi ke Belanda, ke luar negeri untuk di sana. Dia ngomong, coba tengok sejarah. Jadi 21 April yang sekarang saya bilang, kalau ditanya pun anak-anak ngomong, oh hari Kartini berarti nggak mau tampil kalau lebih Jawa ya. Yang Allah itulah sejarah itu jangan dilupakan. Ini si sambil guyon aja ya, biar kesupanan. Ngopi dulu buru dingin bisa. Ngopi bukan malah berkali kemarin, itu ngopi saya ini juga kemerdekaan. Merdeka kita bisa ngopi, bisa ketawa, enak, gimbal fresh lah. Habis ngopi ngerokok, nggak apa-apa kan? Dia suaranya agak plong. Pemirsa, kembali kita ke kemerdekaan. Itu tadi sekelumit tentang ibu kita Kartini, yang pada umumnya hanya tahu pakai kebaya, pakai tapeng, kecap-kecap, pakai make-up, upacara. Bo, sekali-kali ditengok siapa itu ibu Kartini. Nah, kembali ke proklamator kita, Bapak Ibu Soekarno. Pelajari sejarah beliau, korek, cari apa siapa Bapak Ibu Soekarno itu. Dia proklamator kemerdekaan bersama Muhammad Hatta. Dia berjuang sampai diasingkan,
sampai di penjara. Untuk apa? Untuk kemerdekaan, untuk Indonesia yang dicintainya. Allah Akbar. Mas, sekarang ya pemirsa, kalau kita lihat di medsos, di berita-berita TV, karena berita kita sering kita lihat walaupun hanya sebentar hanya sebentar, makanya sinetron sih Andin itu yang suka, nggak ada sampai nangis pada yang lihat. Tapi nonton Andin saja sampai nangis, air mata kering. Tapi lihat perjuangan kemerdekaan ketawa. Maaf lah, ini kenyataan. Fakta. Lihat sinetron Andin menangis, lewat lihat jalur kuning pada ketawa. Ngece itu hanya sekedar apa ya, iklan lah. Mungkin pemirsa di rumah juga banyak yang kayak gitu mungkin. Maka saya tidak ngomongin Andin loh, enggak. Itu hak privasi mereka. Mau nangis kek, mau ngoser kek. Tapi alangkah baiknya nangis kita di depan Allah, menyesali perbuatan kita, mengenang pahlawan kita, betapa pedihnya. Kalau nah pemirsa, kemarin waktu apa ada masalah-masalah yang rumit, ada demo dan seterusnya. Itulah romantika negara ini. Ketika susah diambil begitu separuh, maka sebagai bangsa yang baik, sudah sepatutnya lah kita contoh para pejuang, kita contoh para pendahulu kita yang berbudi luhur, dengan sukarela mereka berjuang tanpa bayaran apapun. Karena pada dasarnya bangsa yang baik adalah bangsa yang bisa menghargai pejuang-pejuang, bangsa yang bisa mengenal sejarah. Karena kalau kita tidak mengenal sejarah, kita tidak tahu asal kita dari mana. Ada contoh, kita mau datang sekolah, kan ditanya kok siapa ibu kamu? Ya enggak. Siapa bapak kamu? Ya enggak. Itu kan sejarah, walaupun sudah mati. Kalau kita menurut sejarah, apakah kemerdekaan datang timbul sendiri? Enggak. Apa kemerdekaan dikasih Belanda? Enggak. Kemarinnya kita yang berjuang, bukan dikasih siapapun. Bukan hadiah dari penjajah, bukan. Makanya kita sekarang ini tinggal menikmati kemerdekaan. Tapi tugas kita yang menjaga kemerdekaan, membangun Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi. Pemirsa seri dimana-mana berada, kalau kita tengok ke belakang, dulu waktu saya kecil makan aja susah, dibalik susah makan beda. Makan aja susah makan beda pemirsa, jangan salah. Susah makan itu orang sakit, tapi kalau makan susah berarti nggak ada beras. Itu bedanya situ. Ya nggak pemirsa, susah makan kalau makan susah, itu bedanya situ. Sekali lagi saya katakan, susah makan itu berarti orang lagi sakit, itu susah makan. Nah, itulah sekarang lagi terjadi. Orang yang daripada sakit berapa ribu coba yang dikarantina, enak makannya susah. Oke pemirsa,
memiliki ini sudah cukup malam karena ini juga syutingnya sudah jam 12 lebih kan. Biar tenang. Mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita, ngobrol kita. Kita tutup aja. Semoga kita bisa melihat hikmah dari ini semua. Kemerdekaan mari kita lanjutkan dengan perjuangan. Oke, kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.